Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat Paskah. Haleluya. Yuk berdiri. Pertama-tama saya ingatkan Paskah itu dari sejak dulu sampai nanti Pentakosta. Maka ulungkan tangan kanan kiri depan belakang. Selamat Paskah, sugeng dalem ya. Selamat Paskah, sugeng dalem ya. Selamat Paskah, sugeng dalem. Selamat Paskah, sugeng dalem. Baik, seru kan? Anda punya puji syukur hari ini, membawa kita buka nomor 524. Ini adalah perintah dan keputusan dari Tuhan. Kenapa saya mengajak Anda berdiri? Karena diperintah, siap gitu kan. Nah, lagunya kalau tidak membawa sangat mudah. Kristus bagi, Kristus mulia. Lalu Anda dengan keras mengatakan, mari kita wartakan, gitu ya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan, gitu ya, dengan gembira. Sip. Wah, mudah deh. Gembira. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak orang sekarang ini berpikir wis ora relevan untuk mewartakan, untuk mendengarkan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percayakan dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Romo ki kuno, kuwi jaman biyen Romo. Kalau sekarang itu yang penting hidup baik. Maka mudah-mudahan keliru, tetapi saya sudah menceknya. Banyak Anda akan kecelik diantaranya ketika berharap menyekolahkan anak di sekolah Katolik dan akan mendapatkan ilmu keagamaan lebih keliru seringkali. Karena yang diajarkan sekarang itu cenderung moralitas dan religiositas.
Saya bertanya pada guru-guru, apakah Anda di sekolah Anda diajarkan tentang sakramen? Tentang Allah Tritunggal? Tentang tradisi Katolik? Tentang sejarah gereja? Sekolah Katolik kerap kali adalah soal moralitas dan religiusitas. Itu sangatlah penting. Tetapi pewartaan iman sungguh sangat relevan. Yang diperbincangkan di kelas dalam diskusi adalah aborsi itu dosa apa tidak. Gitu kan? Kalau ada yang harus diselamatkan antara ibu dan anak, pilih ibunya atau anaknya ketika kebakaran. Dan harus memilih satu orang yang harus hidup. Lalu didiskusikan tentang moralitas ini. Tetapi sekali lagi banyak sekolah atau studi yang meninggalkan pelajaran agama Katolik. Ini otokritik karena saya juga bagian dari gereja kita dan sekolah-sekolah Katolik itu. Seolah-olah mau dikatakan bahwa tidak relevanlah sekarang ini untuk mendalami agama, apalagi mewartakan evangelisasi tidak relevan. Sing penting kan hidup baik toh Romo. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ajaran-ajaran evangelisasi gereja tidak berhenti pada moralitas dan religiusitas. Bahkan Evangelii Nuntiandi tahun 1975 mengatakan moralitas hidup baik itu barulah dasaran, barulah elementer dan Anda belum mewartakan. Kalau mengajak hidup baik, bahkan khotbah-khotbah berhenti pada moralitas. Kalau hanya hidup baik, bukan hanya itu penting. Kalau hanya lebih jujur, kalau hanya lebih adil, itu baik. Tetapi tahap pertama dan belum sampai pada aku adalah rasul yang mewartakan. Yang kedua dikatakan dalam dokumen yang sama, tidak ada pewartaan sejati kalau nama Tuhan Yesus tidak pernah dikatakan secara eksplisit. Cetolui. Dan Injil hari ini, perayaan kenaikan Tuhan hari ini ingin menegaskan lagi apa yang memang terus diurai dan diajarkan oleh gereja. Amin. Setidaknya sejak tahun 1965 ada dokumen-dokumen penting dalam pewartaan, dalam evangelisasi yang mendasarkan pada firman yang kita dengarkan hari ini. Dokumen itu diantaranya Ad Gentes 1965, Evangelii Nuntiandi 1975, Populorum Progressio 1990, dan yang terakhir adalah Evangelii Gaudium yang ditulis oleh Bapak Suci Fransiskus Paulus kita. Ini semua hanya ingin mengatakan, ayolah saudari-saudara, jangan berhenti pada tanggung jawab bahwa aku harus mempertanggungjawabkan hidup yang baik. Karena perintah Tuhan hari ini adalah pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Dan dikatakan tidak ada pewartaan sejati kalau kita itu tidak pernah mengajarkan, mewartakan, mengajak orang untuk percaya pada Tuhan melalui Tuhan Yesus. Pertanyaannya yang terakhir adalah, sejauh mana aku sebagai penderek dalam Gusti Yesus kui memang mewartakan, memang bercerita, memang mengajak di lingkungan terkecil, di yang lebih besar, dan dimanapun saya hadir. Masih ada santolan, Romo saya itu bukan katekis, saya hanya ibu rumah tangga. Romo saya itu mengajar fisika, bukan mengajar agama. Romo saya buruh, tidak ada kesempatan untuk bercerita.
Saya tidak mampu, saya pendidikannya hanya SMA, saya SMP, bahkan saya SD pun saya tidak lulus, Romo. Apakah itu menjadi alasan untuk tidak mewartakan? Kalau aku mau, aku mampu. Dan itu dikatakan lagi, apa yang kita lihat dalam Injil hari ini? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Beberapa hari lalu saya mendapat cerita, ibunya menceritakan anaknya dengan bangga, dan itu baik. Romo itu loh, anakku itu loh, ada temannya yang kesurupan ketika camping, dan sudah diundang ke werna-werna sing sekti-sekti, dadi sembayang ke werna-werna ora mari. Lah mbok saka ngendi anakku iki kok njur nyedaki, njur membisikkan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan. Mari Romo, kabeh do gumun. Pewartaan, hal-hal yang simpel, hal yang sepele, dan orang menangkap bahwa itu warta Injil. Ayo, ada banyak kesempatan untuk Anda dan saya untuk terus menjadi pewarta, dan Allah membekali dengan secukupnya untuk melakukan hal-hal yang ajaib, supaya semakin banyak orang di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, pekerjaan aneka hal, Kristus diwartakan. Banyak orang menjadi percaya. Dan penutup Injil hari ini, yang juga menutup homili ini adalah kalimat ini. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terangkat Yesus ke surga. Maka, ini yang untuk Anda dan saya, maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dengan keajaiban dan tanda-tanda, dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Selamat bersaksi dan mewartakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapa